Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin dari kelas MB1C NRP 58. Saya Anandiati Istiqomah dari kelas MB1C NRP belakang 63. Saya Ahmad Fauzi dari kelas MB1C NRP belakang 82. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Faktor penentu perdagangan. 1. Memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat yang tidak bisa diproduksi sendiri. Setiap negara tidak mampu memproduksi semua kebutuhan masyarakatnya sendiri seperti pangan, energi, teknologi, dan lainnya. Maka perdagangan internasional dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. 2. Memperoleh sumber daya alam yang tidak tersedia di negara sendiri akibat letak geografis yang berbeda. Sumber daya alam antar negara berbeda-beda berdasarkan letak geografis. 3. Meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing di pasar global. Sumber daya manusia, setiap negara perlu terus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya agar mampu bersaing di pasar global. Perdagangan internasional mendorong peningkatan kualitas SDM. 4. Meningkatkan pendapatan negara dari pajak dan transaksi ekspor-impor. Perdagangan internasional meningkatkan pendapatan negara lewat penerimaan pajak atas barang impor dan ekspor serta keuntungan dari transaksi luar negeri. Pendapatan ini digunakan untuk belanja negara. 5. Perluasan pasar dengan mengekspor kelebihan produksi ke luar negeri. Dengan perdagangan bebas, produsen dapat mengekspor kelebihan produksinya yang melebihi konsumsi domestik sehingga perusahaan dapat memperluas skala usaha dan target pasarnya. Harga dunia atau world price adalah harga suatu barang yang berlaku di pasar dunia. Jika harga tekstil dunia lebih tinggi daripada harga domestik, maka England akan mengekspor begitu perdagangan internasional diizinkan. Yang menang dan yang kalah dari perdagangan. 1. Keuntungan dan kerugian bagi negara pengekspor. Ketika perdagangan bebas diizinkan, harga domestik akan naik dan menyamai harga dunia. Tidak ada penjual yang mau menerima harga di bawah harga dunia dan tidak ada pembeli yang mau membayar lebih dari harga dunia. 2. Keuntungan dan kerugian bagi negara pengimpor. Tidak semua pihak menikmati keuntungan. Ketika perdagangan memaksa harga domestik turun, konsumen akan menikmati keuntungan dan produsen domestik mengalami kerugian. Seperti pada kurva harga perdagangan atau harga dunia di bawah harga domestik, maka konsumen akan menikmati keuntungan dan produsen juga akan mengalami kerugian banyak. Pemerintah akan mengimpor barang dari luar negeri. 3. Dampak pemberlakuan tarif. Dampak diterapkannya kebijakan tarif, yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang impor akan meningkatkan harga tekstil impor di atas harga dunia senilai besarnya tarif itu. Tarif mengurangi jumlah impor dengan pendapatan pasar lebih dekat menuju keseimbangan yang akan terjadi tanpa perdagangan. 4. Dampak pemberlakuan kuota impor. Dampak diterapkannya kuota impor, yaitu pembatasan jumlah barang impor, menyebabkan penduduk tidak dapat membeli sebanyak mungkin dari luar negeri sesuai keinginan mereka. Penawaran tidak lagi elastis sempurna pada tingkat harga dunia. Argumen-argumen untuk membatasi perdagangan. 1. Argumen lapangan pekerjaan. Perdagangan dengan negara lain akan menghancurkan lapangan pekerjaan domestik. Namun, perdagangan bebas tidak hanya menghilangkan pekerjaan tetapi juga menciptakan pekerjaan. Keuntungan dari perdagangan yang didasarkan oleh keunggulan komparatif, bukan keunggulan absolut. 2. Argumen keamanan nasional. Ketika suatu industri domestik terancam dengan adanya pesaing dari negara lain, industri yang terancam itu sangat penting untuk keamanan negara. Para pekerja mereka akan sangat dibutuhkan pada masa perang. 3. Argumen industri kecil. Industri yang berdiri, mereka harus dilindungi untuk sementara agar dapat tumbuh. Setelah masa perlindungan berakhir, industri ini akan menjadi dewasa dan mampu bersaing dengan pesaing dari negara lain. 4. Argumen kompetisi yang tidak adil. Perdagangan bebas dapat dilakukan hanya jika semua menuruti peraturan yang sama. Jika perusahaan di negara-negara lain mengikuti peraturan hukum yang berbeda, maka tidak adil jika mengharapkan perusahaan-perusahaan tersebut bersaing di pasar internasional. 5. Argumen perlindungan sebuah alat tawar-menawar. Banyak pembuat kebijakan mengaku mendukung perdagangan bebas, namun pada saat yang sama berpendapat bahwa pembatasan perdagangan dapat bermanfaat ketika melakukan tawar-menawar dengan mitra dagang mereka. Ancaman untuk membatasi perdagangan dapat membantu guna menghilangkan pembatasan perdagangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah negara lain. Studi kasus, perjanjian perdagangan dan organisasi perdagangan dunia. Sebuah negara dapat melakukan satu atau dua pendekatan untuk mencapai perdagangan bebas. Pendekatan pertama adalah unilateral dan menghapus hambatan perdagangan sendirian. Pendekatan ini dilakukan oleh Inggris pada abad ke-19 dan oleh Chili dan Korea Selatan beberapa tahun belakangan.
Alternatif lain, sebuah negara dapat melakukan pendekatan multilateral dan menghapus hambatan perdagangan bersama-sama dengan negara lain. Satu contoh penting dari pendekatan multilateral adalah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau North American Free Trade Agreement atau NAFTA, yang pada tahun 1993 menurunkan hambatan perdagangan di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Kesimpulan, pengertian perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain berdasarkan kesepakatan bersama. Faktor-faktor penentu perdagangan internasional antara lain kebutuhan negara dengan masyarakat, perbedaan sumber daya alam, peningkatan kualitas SDM, peningkatan pendapatan negara, perluasan target pasar, perbedaan iklim, perbedaan selera, transportasi antar negara, dan mencari dukungan luar negeri. Tanpa perdagangan internasional, harga domestik tidak akan sama dengan harga dunia. Setelah perdagangan dibuka, harga domestik biasanya menyesuaikan dengan harga dunia. Dari perdagangan internasional, pihak yang diuntungkan dan dirugikan bervariasi antara negara, pengekspor dan pengimpor serta antara produsen dan konsumen domestik. Kebijakan pembatasan perdagangan seperti tarif dan kuota impor bertujuan melindungi produsen domestik namun merugikan konsumen. Terdapat berbagai argumen yang mendasari pembatasan perdagangan internasional seperti untuk melindungi lapangan kerja dan industri dalam negeri. Kapan suatu negara menjadi eksportir barang? Kapan menjadi importir barang? Suatu negara biasanya menjadi eksportir atau pengekspor suatu barang jika memenuhi kondisi berikut. 1. Negara tersebut memiliki kelebihan produksi atau surplus untuk barang tersebut, artinya jumlah produksi melebihi konsumsi domestik. 2. Negara tersebut memiliki keunggulan komparatif untuk memproduksi barang tersebut, yaitu dapat memproduksi dengan biaya relatif lebih murah dibanding negara lain. 3. Harga barang tersebut di pasar internasional atau harga dunia lebih tinggi daripada biaya produksi secara domestik, sehingga menguntungkan jika dijual ke luar negeri. Sebaliknya, suatu negara biasanya menjadi importir atau pengimpor suatu barang jika negara tersebut memiliki kekurangan pasokan atau defisit untuk barang tersebut di pasar domestik. 2. Biaya produksi domestik untuk barang tersebut relatif lebih mahal dibanding harga dunia. 3. Ada kebutuhan untuk barang tersebut dari dalam negeri sedangkan produksi lokal tidak mencukupi. Dengan kata lain, situasi surplus atau keunggulan komparatif mendorong ekspor sementara situasi defisit dan biaya tinggal mendorong impor. You, don't leave me